Halo semuanya, balik lagi bareng gue Vian Raffe. Dan seperti biasa di video kali ini gue bakalan lanjutin alur cerita yang sebelumnya pernah gue upload. Dan gak kerasa juga ya, gue udah sampai session ke-10-nya dari kelanjutan alur cerita Battle Through the Heaven ini. Ya, tanpa banyak basa-basi lagi, yuk kita langsung check this out aja alur ceritanya. Di episode sebelumnya, setelah Raja Tianzhang jatuh terpental, lalu tiba-tiba ada sosok yang muncul di depan Raja Tianzhang. Tuan, Anda sudah mencoba yang terbaik kali ini. Beristirahatlah. Dan untuk mereka yang telah berani melukaimu, aku tidak akan membiarkan mereka lolos dari dunia bawah ini begitu saja, ucap dari Qianning. Ternyata sosok yang muncul itu adalah Qianning. Setelah itu, Qianning lalu berkata kepada prajuritnya, "Semua prajurit, ikutilah aku." Setelah itu, Qianning menebaskan sabitnya untuk menghalau serangan tiga pria berjubah hitam itu. Buat deduduk, beng 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 beng. Heavenly Mansion, bersiaplah. Aku akan menunjukkan bahwa dunia bawah tidak berisi orang-orang yang lemah seperti yang kalian pikirkan, ucap dari Qianning. Lalu sosok Qianning pun langsung melesat. Tiga laki-laki berjubah hitam itu lalu saling memandang dan berkata, "Hati-hati." Mereka segera mengubah segel tangannya dengan cepat. Cahaya ungu lalu tiba-tiba muncul di depan mereka. Namun Qianning tiba-tiba muncul di belakang tiga pria berjubah hitam itu. Qianning lalu mengangkat tangannya dan kekuatan yang tidak terlihat pun langsung melesat kepada ketiga orang itu. Bus, dadeduk, dadeduk, dadeduk. Buah. Saat ketiga pria itu terkena serangan Qianning, jubah mereka pun hancur dan terlihat wujud asli dari mereka. Wujud mereka tidak berbeda dari orang-orang biasa. Namun jika melihatnya dengan dekat, mata mereka berwarna hitam semua. Tiba-tiba di belakang Qianning muncul tahta naga hitam yang melayang di atas udara. Tuan, ketiga lelaki itu pun terkejut saat melihat kemunculannya. Sosok itu lalu berkata, "Kalian memang tidak berguna," ucap dari Jiashi. Dia duduk memandang ke arah mereka dari atas tahta dengan rasa jijik di matanya. "Hah, kamu akhirnya datang juga ke sini," ucap dari Qianning yang melihatnya. "Haha, sudah lama tidak bertemu denganmu. Sekarang kekuatanku sudah meningkat," ucap dari Jiashi. "Semua anggota Heavenly Mansion sudah bergerak ya," ucap dari Qianning kepadanya. "Aku merasa terhormat karena Anda masih mengingatku," jawab dari Jiashi. "Jika aku tidak salah, namamu adalah Jiashi bukan? Untuk menjadi anggota Heavenly Mansion, kamu membunuh semua orang yang kamu cintai. Kamu benar-benar seperti binatang," ucap dari Qianning kepadanya. "Kekuatanmu saat ini tidaklah bisa menahan Heavenly Mansion. Jadi sebaiknya Anda menjadi anggota Heavenly Mansion saja, agar nyawamu bisa terselamatkan. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu tidak akan terkalahkan di sini?" ucap dari Qianning. "Meskipun Anda sangatlah kuat, masih ada banyak orang-orang yang lebih kuat darimu di Heavenly Mansion. Akan sia-sia jika Anda terus berjuang di tempat ini." ucap dari Jiashi. "Kalian sudah menyerang dunia bawah, maka aku tidak akan meninggalkan siapapun dari kalian untuk tetap hidup," ucap dari Qianning. Buar. Pertempuran pun akhirnya dimulai. Heavenly Mansion telah melakukan serangan balik kali ini. Hiya, deduduk, deduduk, beng, 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 beng. Perang pun terjadi. Sementara itu, setelah Xiaoyan mendapatkan ikan pertamanya, Xiaoyan mulai merasakan kenikmatan dalam memancing. Perasaan bahagia ini tidak bisa digambarkan olehnya. Selanjutnya, Xiaoyan pun berhasil menangkap beberapa ikan satu demi satu. Ya, Xiaoyan juga menyadari bahwa matanya tidak lagi sepenuhnya buta. Saat ini, matanya sudah bisa menangkap samar-samar cahaya di luar sana. "Senior, apakah dengan memancing itu bisa memulihkan mataku?" tanya dari Xiaoyan. "Tentu saja tidak bisa," jawab dari laki-laki tua itu. Tetapi aku sekarang sepertinya bisa melihat sesuatu yang samar di luar sana," ucap Xiaoyan sambil tersenyum.
Xiaoyan akhirnya menghela nafas dan terus memancing. Xiaoyan pun menjadi semakin bersemangat saat ia memancing. Kesenangan ini membuat Xiaoyan terpesona. Hingga akhirnya dia melupakan bahwa dunia bawah sedang diserang. Dia malah asik-asikan memancing. 10 hari berikutnya, entah sudah berapa banyak ikan yang telah ditangkap oleh Xiaoyan. Dan Xiaoyan pun merasa matanya semakin pulih. Xiaoyan pun lalu menoleh dan menemukan bahwa lelaki tua itu sedang memancing di sebelahnya. Selama waktu ini, Xiaoyan sudah menangkap ratusan ikan. Tetapi ketika Xiaoyan berbalik untuk melihat ikannya, tidak ada ikan sama sekali yang dapat dia lihat. Lelaki tua itu menatap ke arah Xiaoyan. Dia lalu berkata, "Sepertinya kamu sudah pulih. Dan bagus, kamu bisa beradaptasi dalam waktu kurang dari 1 bulan ini. Senior, bagaimana dengan ikan-ikan yang aku tangkap? Kemana ikan-ikanku?" Tanya dari Xiaoyan. "Hah? Ikan? Aku tidak tahu karena hanya kamu yang bisa merasakan itu. Ya, sudahlah, ayo ikut aku." Xiaoyan pun lalu mengikuti lelaki tua itu dan berjalan di sepanjang jalan. "Cobalah serap ini. Aku ingin tahu seberapa banyak yang bisa kamu serap," ucap dari pria tua itu. "Senior, bagaimana cara menyerapnya?" Tanya dari Xiaoyan. "Kamu harus memancingnya," jawab dari pria itu. "Memancing lagi? Gunakan pikiranmu untuk mengerti apa yang kukatakan," ucap dari lelaki tua itu kepada Xiaoyan. Xiaoyan pun akhirnya melangkah keluar dari pelindung itu. Daerah di sekitarnya bukan lagi air laut, tetapi lautan api yang terbentuk oleh energi yang dipancarkan oleh Lotus Flame di sekitaran sini. Suhu di sini segera membuat tubuh Xiaoyan merasa kacau. Xiaoyan pun langsung segera menelan ramuan penahan panas. Dan Xiaoyan pun lalu membalik. Elemen api di sini lebih hebat daripada tempat dimanapun yang pernah Xiaoyan temui. Ini adalah tempat yang tepat dan sempurna untuk melakukan kultivasi, ucap dari Xiaoyan. Dia lalu menghela nafas dan matanya terbuka secara perlahan. Saat dia melihat ribuan Lotus Flame ini membuat Xiaoyan kebingungan untuk sementara waktu. Memancing, memancing, memancing. Xiaoyan terus-terusan berpikir dengan cepat dengan mengucapkan kata memancing. Memancing membutuhkan kail. Dan yang paling penting adalah umpan pancingnya. Apakah itu berarti aku harus menjadi umpannya? Xiaoyan terus bergumam di dalam hatinya sambil memperhatikan Lotus Flame yang begitu banyak di sekitarnya. Pada saat ini, Xiaoyan tiba-tiba memikirkan sesuatu dan ada cahaya yang menyala di tangannya. Sepertinya aku terlalu banyak berpikir. Xiaoyan lalu berdiri dan memandangi 9.000 Lotus Flame. Pada saat Xiaoyan tiba, Lotus Flame yang awalnya diam sekarang mulai bergerak. Hah? Xiaoyan pun kaget lagi melihat itu. Ada Lotus Flame ini bergerak ke arahnya. Xiaoyan pun terus bergegas untuk menghindari mereka. Seluruh Lotus Flame ini tampak diaktifkan karena semua Lotus Flame ini mulai berkerumun. Xiaoyan juga merasakan mereka semua mengejarnya. Hus, 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 hus. Xiaoyan terus berusaha menghindarinya dengan cepat. Namun Lotus Flame yang lainnya berhasil menelan Xiaoyan. Xiaoyan pun masuk ke dalam Lotus Flame kali ini. Yang Xiaoyan rasakan saat ini dia seperti di dalam tungku. Xiaoyan membuka matanya dan mendapatkan dirinya berada di lautan api. Cahaya yang kuat, ucap dari Xiaoyan. Dia lalu melihat sekelilingnya. Namun Xiaoyan tidak menemukan jalan keluar dari tempat ini. Ternyata cahaya dari daerah lautan ini keluar dari sini, ucap Xiaoyan sambil memandangi sekelilingnya. Meskipun sulit untuk membuka matanya, selama dia bisa bekerja keras untuk membuka matanya dan membiarkan matanya menyerap cukup cahaya, ia bisa beradaptasi di tempat ini dengan cepat. Matanya tidak lagi merasa tersengat, malah cahaya itu terasa hangat. Rasa hangat ini beredar di mata Xiaoyan. Xiaoyan lalu melangkah maju menuju inti dari Lotus Flame ini yang telah menelannya. Setiap langkah ke arah depan, cahayanya terasa lebih menyilaukan.
Namun Xiaoyan tidak bisa memejamkan matanya karena ini terlalu silau. Dia tahu bahwa api ini bukanlah untuk diserap. Heart flame adalah sumber nyala api dan white lotus adalah jenis lain dari energi di dalam api, yaitu cahaya. Jadi Xiaoyan membuka matanya sekarang dan dia menyerap cahaya itu. Xiaoyan lalu membuka matanya dengan sekuat tenaga, memaksakan rasa yang tidak nyaman masuk kepada matanya. Tetapi Xiaoyan merasa bahwa sinar ini tampak diserap oleh matanya. Ketika Xiaoyan berjalan sekitar 10 langkah, Xiaoyan merasakan matanya menjadi lebih gelap dan sekitarannya pun menjadi lebih kabur lagi. Xiaoyan pun tidak berdaya saat ini. Ini rasanya sama seperti saat dia akan menjadi buta. Situasi ini jauh di luar imajinasi Xiaoyan. Namun Xiaoyan selalu percaya bahwa konsep heart flame ini masih mirip dengan api surgawi yang lainnya. Heart flame hanya perlu diserap. Tetapi situasi sekarang benar-benar berbeda. Kesulitannya ribuan kali lipat lebih sulit dibandingkan yang sebelumnya. Xiaoyan tidak punya pilihan selain menunggu dengan tenang sampai matanya pulih. Tiba-tiba terdengar ada suara samar di hati Xiaoyan. Gunakan kekuatan menara Jinsen, ucap dari Zanlao. Menggunakan kekuatan menara Jinsen? Jawab dari Xiaoyan. Aku pernah berkata sebelumnya bahwa kamu perlu mendapatkan heart flame untuk membuat menara Jinsen berevolusi, bukan? Kenapa kamu bisa melupakan hal yang begitu penting seperti itu? Ucap dari Zanlao. Ya benar, Zanlao pernah mengatakan itu jauh dari session sebelumnya. Xiaoyan pun lalu menghela nafas dengan segera. Menara Jinsen suling di tubuhnya pun bekerja dan ada energi aneh yang mengalir di tubuh Xiaoyan. Kegelapan di mata Xiaoyan pun dengan cepat menghilang. Tampaknya energi ini bisa melembutkan kekejaman cahaya yang masuk ke mata Xiaoyan. Ada cahaya yang diserap melalui matanya dan mengalir bersama dengan energi Jinsen suling dari menara Jinsen. Dan Xiaoyan pun segera merasa bahwa Jinsen suling mulai berevolusi. Setelah beberapa saat, inti Lotus Flame di depan Xiaoyan berangsur-angsur menjadi pudar dan benar-benar akan segera padam. Lotus Flame yang menyelimuti Xiaoyan pun tiba-tiba kehilangan energi dan kemudian hancur. Sosok Xiaoyan pun sekali lagi berdiri di kerumunan Lotus Flame itu. Dengan bantuan menara Jinsen, Xiaoyan dapat dengan mudah menyerap Lotus Flame ini. Tetapi ketika dia melihat bahwa jumlah Lotus Flame yang tersisa masihlah sangat banyak, ini juga membuat Xiaoyan sakit kepala. Bahkan jika waktu penyerapannya cepat, mungkin akan dibutuhkan sekitar beberapa hari untuk menyelesaikan dan menyerap semua Lotus Flame di tempat ini. Sisa waktu dari kejuaraan alam dunia saja akan segera berakhir. Sehingga Xiaoyan hanya punya waktu terbatas saja untuk menyerap semua Lotus Flame di tempat ini. Dia harus dengan cepat melakukan ini. Kali ini ketika Lotus Flame bergegas menuju Xiaoyan, Xiaoyan tidak menghindarinya. Ia sudah siap untuk diserap oleh Lotus Flame manapun yang mendekatinya. Untuk sementara, pria tua itu juga berdiri di tepi dinding pelindung dan dia memandangi Xiaoyan. Generasi ke-9 ini sungguh luar biasa, ucap dari pria itu sambil melihat kelakuan Xiaoyan. Pada waktu berikutnya, Xiaoyan dengan gila-gilaan menyerap semua Lotus Flame. Tetapi dengan kecepatan seperti ini pun Xiaoyan masih belum puas. Hiat! Xiaoyan terus berusaha untuk menyerapnya. Tidak, ini masih terlalu lambat, ucap dari Xiaoyan. Pria tua itu menjadi semakin terkejut saat melihat Xiaoyan telah banyak menelan Lotus Flame. Hingga dalam waktu beberapa hari ini, efisien waktu ini pun membuat orang tua itu terkejut. Bagaimana bisa kamu melakukan itu dengan cepat? Bukankah itu akan membuat matamu sendiri buta? Gumam dari pria tua itu sambil melihat Xiaoyan. Ini tidak mungkin, benar-benar tidak mungkin. Aku sendiri membutuhkan waktu hingga 100 tahun untuk menaklukkan semua Lotus Flame itu.
generasi ke-9 ini benar-benar akan menjadi dewa, ucap dari pria tua itu lagi sambil memandang ke arah Xiaoyan. Tubuh lelaki tua itu sedikit gemetar melihat Xiaoyan. Xiaoyan tumbuh dengan cepat dari apa yang diharapkan. Pada saat ini, Xiaoyan tiba-tiba duduk dan sumber gas abadi di tubuhnya pun melonjak. Anak muda, sepertinya kekuatanmu telah meningkat. Jika dia benar-benar bisa menyerap semua Lotus Flame ini, aku rasa seluruh dunia ini akan tunduk kepada bocah itu, ucap dari pria tua itu. Dan kekuatan Xiaoyan pun sekarang telah berada di Daoxian bintang 6 tahap akhir. Setelah beberapa saat berlalu, Xiaoyan tiba-tiba membuka matanya. Dan matanya dipenuhi dengan rasa kegembiraan. Xiaoyan tidak menyadari bahwa ada sumber energi yang sangat kuat di dalam cahaya yang menusuk. Kali ini Xiaoyan tidak lagi menunggu Lotus Flame untuk mengejarnya. Namun tetapi dialah yang mengejar Lotus Flame kali ini. Dia langsung mencari Lotus Flame yang tersisa, yang berukuran lebih besar. Karena semakin besar Lotus Flame, maka semakin kuat energi cahaya api yang diserapnya. Anak ini benar-benar gila, ucap dari pria tua itu sambil memandang ke arah Xiaoyan. Ya, dediduk, buah, bimbing. Apa yang dilakukan oleh Xiaoyan di dasar lautan sana juga bisa dirasakan oleh semua orang yang saat ini berada di dalam istana siput laut. Mereka bisa merasakan ledakan dan getaran yang berasal dari dasar lautan. Jauh suaranya. Apakah Xiaoyan benar-benar telah menemukan Heart Flame yang legendaris itu? Gumam dari Ratu Siput Laut. Ratu Siput Laut tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi di dasar lautan sana. Namun situasi seperti ini adalah pertama kalinya muncul di istana ini. Dan itu membuat semua orang menjadi silau karena ledakan-ledakan yang disebabkan oleh Xiaoyan di dasar lautan. Zhou Chang'an yang sudah sedikit pulih pun melihat pemandangan ini melalui jendela. Dan dia melihat cahaya yang berkedip-kedip seperti petir di dasar lautan sana. Buang. Cahaya ini pasti dipancarkan oleh Heart Flame. Tampaknya Xiaoyan telah mendapatkan Heart Flame itu. Walaupun kita telah kehilangan begitu banyak teman, pada akhirnya perjalanan kita mendapatkan hasil kali ini, ucap dari Zhou Chang'an. Zhou Chang'an, sebenarnya awalnya Xiaoyan datang ke sini bukan untuk mencari Heart Flame. Dia datang ke sini karena ingin menyelamatkanmu, ucap dari Jin Chantao. Mendengar itu, Zhou Chang'an sedikit terguncang. Dia merasakan sangat malu. Xiaoyan begitu memikirkannya, tetapi dia begitu egois. Aku sepertinya harus segera meminta maaf kepada Xiaoyan. Dan aku juga ingin berterima kasih kepadanya. Namun aku sedikit penasaran bagaimana bisa Xiaoyan mengalahkan pemimpin kuil Wanmo yang seseorang Daoxian bintang 8 itu, ucap dari Zhou Chang'an. Mendengar itu Jin Chantao pun tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Entahlah, tiba-tiba Xiaoyan mengubah pemimpin kuil Wanmo menjadi mayat yang kering, jawab dari Jin Chantao. Seseorang Daoxian bintang 5 bisa membunuh Daoxian bintang 8 dengan kekuatan kejam seperti itu? Itu benar-benar tidak masuk akal, ucap dari Zhou Chang'an. Aku rasa Xiaoyan mungkin adalah orang yang kuat yang sangat misterius. Hal-hal yang fantastik seperti Heart Flame bisa dia dapatkan oleh campur tangan takdir. Dan Xiaoyan adalah takdir yang sudah ditentukan. Keajaiban jenis ini bukanlah sesuatu yang dapat kita tuntut. Karena kita hanya bisa menunggu hadiah saat pengumuman hasil dari kompetisi alam dunia ini, ucap dari Zhou Chang'an. Pada saat ini di dasar laut, sosok Xiaoyan terus-terusan menyerap Lotus Flame dan mengejar-ngejar Lotus Flame. Sementara Xiaoyan sedang berlatih di dalam King Lian atau tempat di mana orang tua atau Bai Tianri berada. Dua orang yang telah dikubur oleh Xiaoyan telah sembuh dan telah terpisah dari pohon itu. Setelah bisa kembali menggerakkan otot-otot mereka, dia memberi hormat kepada orang tua itu. Leluhur, pasti Anda adalah penguasa kuil Wanmo Bai Tianri bukan? Ucap dari Suesi. Sepertinya kau salah. Bai Tianri sudah lama meninggal, ucap dari orang tua itu. Mustahil, Bai Tianri adalah fighting god yang terkuat. Dia tidak ada yang bisa mengancamnya.
Bagaimana mungkin dia bisa mati? Ucap dari Suesi. Hah, apa kau tidak mempercayaiku? Kalau begitu ikutlah denganku, ucap dari pria tua itu. Dan lalu bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Apakah benar orang tua ini adalah sosok dari Bei Tianri yang udah berevolusi menjadi orang baik gitu ya? Nantikan konten-konten gue berikutnya dan semoga sehat selalu untuk kalian. Gue tidak lupa untuk selalu ucapin terima kasih banyak buat kalian yang sudah mendukung channel ini dari awal hingga saat ini. Dan gue selalu ucapin terima kasih banyak banget buat kalian yang sudah mensupport channel ini lewat link Saweria di bawah kolom deskripsi. Ya, sampai jumpa di video gue berikutnya dan semoga sehat selalu untuk kalian. Assalamualaikum dan dadah. Semoga tidak ada halangan lagi buat gue ngupload. Dadah.